Welcome back to my Cocomsi channel. Kumpulan cerita seru dan menarik hanya ada di sini ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Cerita ini diangkat dari novel berjudul Airin Basyarah by Cocomsi. Cukuplah mencintai seseorang dengan separuh hatimu, karena saat kau kecewa dan terluka, kamu masih memiliki separuhnya untuk menjadi penawar. Bab 1. Ketika suami ingin poligami. Kamu serius ngizinin aku menikah lagi? Tekan Mas Dev, lelaki berwajah maskulin yang telah menjadi suamiku selama 5 tahun. Ya, aku Airin Basyarah. Terlalu muak dengan rengekannya, terlalu bosan dengan bujuk rayunya. Entah apa kurangku, aku memiliki tubuh yang tinggi dan langsing, wajahku manis dan cukup memesona. Soal masak, itu adalah hobiku. Otomatis, aku memiliki keahlian tersendiri dalam hal itu. Entah apa yang masih tak cukup dariku sebagai wanita, aku terbilang pandai melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Tentu saja dengan satu syarat, ucapku dengan ekspresi datar. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah menceraikanmu, tegas Devin Adrian, lelaki yang telah mengikrarkan janji suci di atas pernikahan. Itulah yang selalu kuucap jika mendengarnya membahas masalah poligami. Entah untuk perbincangan serius, santai, ataupun gurau. Aku lebih memilih menjanda daripada harus dimadu. Meski surga menjadi iming-imingnya, untuk menggapai surganya tak harus sesakit itu kan. Aku mulai lelah menahan, habis sudah narasi untuk menjadi alasan yang hanya bablas di telinga. Awalnya dia lelaki penyayang, setia, dan romantis. Namun saat kepindahan kami dari kota Karawang ke kota Bandung, mulai banyak perubahan darinya, terutama setelah usahanya makin sukses dan semakin jaya. Inikah ujian pernikahan atau fitrahnya manusia yang tak pernah merasa puas dengan apa yang dia punya? Tentu saja bukan itu, jelasku, tanpa menoleh ke arah Mas Dev yang antusias menatapku. Setelah kau menikah lagi, kau hanya akan memiliki separuh dari hatiku. Maksudnya, beri aku waktu sebulan, tak perlu kujelaskan, kamu akan mengerti dengan sendirinya, paparku. Kali ini aku menoleh ke arah suamiku yang masih tak mengerti apa mauku. Lalu tanyanya, setelah itu kau boleh menentukan keputusanmu yang tak akan kuhalangi, sambungku. Kulihat wajahnya mulai bias, entah apa yang telah dikhawatirkan. Sebenarnya aku pun risau jika dalam waktu sebulan ini suamiku masih berpikir untuk menikah lagi. Kecewa pasti, dan itu sakit. Namun aku masih memiliki cara. Sabarlah, sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, bahuku sudah cukup kuat menahan beban hidup. Air mataku tak sembarangan kuperlihatkan ke siapapun. Ketegaran hati sudah kupelajari dari usia dini. Aku wanita hebat, kuat, dan mandiri. Itu moto hidupku. Meski sebenarnya entahlah, manusiawi jika terkadang aku pun lelah berpura-pura baik-baik saja. Jangan protes dengan apapun yang aku lakukan dalam 1 bulan ini. Tenang saja, aku masih menjadi istrimu, masih menjalankan semua kewajibanku sebagai seorang istri. Hanya saja, kita harus saling belajar mematikan separuh perasaan di hati, sambungku tanpa ragu. Apa kamu setuju? Imbuhku pada lelaki berumur 34 tahun itu. Wajah tampannya masih merenung tak mengerti. Baiklah, lirihnya, meski terlihat kuratan ragu di wajahnya. Ya sudah, sekarang aku mau memasak untuk makan malam, ucapku. Seraya bangkit dari kursi rotan yang terdapat di halaman belakang. Hari ini hari Minggu, suamiku libur kerja, sedang Kinan anakku masih menikmati tidur siangnya. Meski kami mampu menggaji asisten rumah tangga, tapi aku sengaja tak menginginkan, karena masih mampu mengerjakan semua pekerjaan rumah, memasak, dan mengurus anak sendiri. Kadang jika aku ada kepentingan untuk keluar rumah, biasanya meminta babysitter panggilan yang memang dekat dari rumah untuk menjaga Kinan. Begitulah, meski aku sebatas ibu rumah tangga, tak pernah lalai dalam masalah penampilan, pandai bersolek dan menjaga berat badan. Tubuhku masih ideal, karena aku memang suka berolahraga dan senam aerobik. Kali ini suamiku mungkin terheran. Biasanya aku selalu ngambek dan males ngapa-ngapain jika sudah disinggung masalah poligami. Tapi tidak untuk caraku kali ini. Sebisaku, masih berusaha tersenyum, masih bersikap biasa saja, meski sebenarnya ini sungguh sangat menyakitkan.
Usai sholat maghrib berjamaah, kami pun makan malam bersama. Tersaji beberapa hidangan di meja kayu berlapis kaca itu. Seperti biasa, aku masih memperhatikan suamiku, bahkan memasak masakan kesukaannya, sayur asem. Usai membantunya mengambilkan nasi dan lauk, kemudian tersenyum menatapnya. Entahlah, suamiku masih termangu semenjak percakapan sore tadi. Seakan jadi pendiam dan tak seperti biasanya. Silahkan dimakan, Mas. Tenang saja, nggak aku racunin kok, candaku, seraya tersenyum simpul menggodanya. Selebihnya, aku mengurus anakku dan sesekali bergurau dengannya. Kinandira Ayu Arasi. Dialah satu-satunya alasan kenapa aku mencoba bertahan. Kodratnya lelaki memang seorang petualang, seorang pejuang, dan seorang yang lebih memilih mengejar daripada dikejar. Kebanyakan masa-masa pendekatan, pihak laki-laki lah yang lebih keras untuk berusaha mendapatkannya. Tapi setelahnya kaum wanita lebih berperan aktif untuk mempertahankan sebuah hubungan. Apa salahnya jika aku buat kamu seolah terus memperjuangkanku? Lihatlah apa yang akan aku lakukan padamu, Mas Dev. Airin, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Tanya suamiku, masih terheran. Sedang aku masih santai menjalani aktivitas seperti biasa. Hanya saja aku mengurangi kapasitas komunikasi dengannya, mengurangi beradu tatap, dan yang pasti aku harus tetap terlihat biasa saja. Tepatnya tetap bahagia, walau cuma sandiwara. Memangnya kenapa, Mas? Bukankah tak ada yang berubah? Aku masih bicara sama kamu, masih masak buatmu, masih mengurusi semua kebutuhanmu, dan aku gak ngambek loh, Mas. Ya sudah, saya ngantuk. Selamat malam, Mas, tukasku pada laki-laki yang tengah duduk di ranjang. Tak lupa, aku tersenyum sumringah sebelum akhirnya membaringkan tubuh di sampingnya. Lantas menutup mata dan tidur. Tidak, lebih tepatnya berpura-pura tidur. Ada yang hilang lagi, dan memang harus begini. Kami biasa berbincang dan bergurau sebelum tidur. Tapi untuk hari ini hingga sebulan ke depan, jangan harap kamu, Mas. Begitulah lelaki, jika semakin dikekang, semakin ingin melakukan. Semakin kuat dicintai, semakin mudah mengabaikan. Cukup. Ya, meski cintaku besar tiada tara, aku harus menutupi. Itulah harga di mana wanita masih disegani. Secantik apapun, sepintar apapun seorang wanita, jika dia mengejar laki-laki, bagi pria itu terlalu gampang. Kau tahu, Airin, sesuatu yang gampang didapatkan akan mudah pula disia-siakan. Awalnya, kupikir itu hanya teori yang berlaku sebelum pernikahan, tapi kukira aku harus mencoba mempraktekkan di dalam rumah tangga ini. Aku tak boleh terkesan sangat mencintainya, tak boleh terkesan sangat membutuhkannya, tak boleh terlihat tak bisa hidup tanpanya. Itu hanya akan membuatnya besar kepala dan memperlakukanku semena-mena. Lihat saja, Mas, siapa yang lebih bahagia pada akhirnya. Aku akan membuatmu kembali tergila-gila padaku, seperti awal kau mencoba mendapatkanku. Hari berlalu, lambat laun aku mulai pandai memainkan peranku. Rindu, pasti. Tapi aku sedang mempertahankan harga diri. Sabarlah, di madu itu menyakitkan, Airin. Airin, nanti malam aku ada meeting. Mungkin akan pulang terlambat, tugas Mas Dev sebelum berangkat ke kantor. Oh, oke, balasku sambil mengkerlingkan mata. Hati-hati di jalan, cakapku, seraya mencium tangannya tersenyum. Tentu saja berbeda. Biasanya, jika Mas Dev bilang akan pulang terlambat, aku akan membanjirinya dengan ribuan pertanyaan. Ya, kita lihat saja. Sekuat apa kamu bertahan, Mas? Aku tak pernah khawatir dengan sikapku padanya beberapa hari ini. Kemungkinan hanya ada dua. Akan kulihat dia yang masih mencintaiku, atau dia yang telah mengkhianatiku. Aku harus siap dengan dua kemungkinan itu. Tak lama kemudian, suara getar gawaiku berbunyi. Airin, sekarang kamu tak pernah mengirim pesan untukku. Kamu lagi ngapain? Sudah makan? Bagaimana Kinan hari ini? Pesan singkat dari suamiku. Tentu saja dia merasa kehilangan. Bukankah begitu? Saat tak ada barulah menyadari. Karena sebelumnya aku selalu mengirim pesan untuknya sebagai bentuk perhatian. Bahkan tak dibalas sekalipun aku terus mengirimnya pesan. Meski sekedar mengingatkan makan, sholat, dan bertanya nanti malam mau dimasakin apa. Aku hanya takut suamiku akan mendapatkan perhatian sekecil itu dari wanita lain. Aku tersenyum simpul.
Ini baru seminggu, Mas. Bahkan aku lupa kapan terakhir kamu mementingkan ungkapan perhatian, pesan singkat dariku. Selang beberapa menit, derum suara mobil Mas Dev terdengar. Aku menengok ke arah jam dinding yang masih menunjukkan pukul 16.30. Bukankah hari ini dia pamit pulang telat? Ini justru lebih awal dari biasanya, gumamku. Ririn, Airin, panggilnya. Aku yang masih berada di ruang senam segera mengambil handuk kecil untuk mengelap keringat. Tentu saja aku berpakaian sangat seksi. Toh, ini di rumah hanya ada aku dan Kinan, anakku yang sedang bermain di ruangan itu pula. Assalamualaikum, ucapnya ketika sudah mulai mendekat. Waalaikumsalam, Mas. Aku membuka pintu. Bukankah hari ini kamu pulang telat, Mas? Tanyaku sambil mengelap peluh di dahiku. Mas Dev menatapku dengan lekat. Lelaki itu memang sangat jarang melihatku berpakaian seperti ini. Celana training yang ketat, beserta tank top yang memperlihatkan bagian perut rampingku. Kamu tidak membalas pesanku, padahal sudah dibaca, pungkasnya. Usai beberapa detik dia masih tertegun menatapku. Oh, maaf, aku lupa, Mas. Tentu saja, itu lupa yang disengaja. Tak ingatkah kau, Mas, betapa seringnya kamu mengabaikan pesanku meski sudah centang biru? Ya sudah, berhubung Mas sudah pulang, tolong jagain Kinan sebentar. Aku mau mandi, pintaku tanpa menoleh ekspresinya lagi. Aku tahu lelaki yang biasa minta jatah seminggu 3 kali itu pasti sedikit ngilu. Seminggu ini menghadapi perlakuan dingin dariku. Bahkan dia sungkan untuk menjamahku. Rasain. Usai mandi, aku melihat Mas Dev dan Kinan sedang bermain di kamar. Tak peduli, aku tetap melenggankan tubuh yang hanya terbalut handuk menuju almari. Sekelibat kulihat wajah Mas Dev sedikit gusar. Kinan yang sedang asyik bermain ditinggalkan begitu saja, dan suamiku berjalan mendekat ke arahku. Aku mau masak, Mas. Bisa kan jagain Kinan lebih lama lagi, pintaku. Sebelum langkah Mas Dev lebih kurang 2 meter di belakangku. Oh, bagaimana kalau malam ini kita makan di luar saja, tawarnya. Membuatku mengulum senyum. Oke, jawabku singkat. Percayalah, lelaki itu suka sesuatu yang menantang. Kita lihat sehebat apa lelaki tanpa wanita yang selalu setia menemaninya dari nol hingga takdir baik berpihak padanya. Sabarlah, Airin. Kamu harus kuat dalam benteng pertahananmu. 2 minggu telah berlalu. Tentu saja, aku masih dalam sikap dan perlakuanku. Toh, ini sudah jadi kesepakatan bersama. Dia tak boleh memprotes apapun dengan apa yang aku perbuat. Ya, waktu yang cukup lama. 2 minggu menahan gejolak yang mungkin mendidihkan gairah tubuhnya. Kebiasaanku setiap diranjang langsung tidur, malam ini pun sama. Kurasa tak ada yang mencurigakan dari kepura-puraanku kali ini. Atau mungkin suamiku yang sudah tidak bisa lagi menahan. Aku berbaring miring membelakanginya. Tiba-tiba uluran tangan menerobos di bawah leherku, membuat sebagian kepalaku bertumpu di lengannya. Ah, tak bisa aku pungkiri, aku pun rindu sentuhannya. Tapi tepiskan itu, Airin. Lelakimu hanya butuh kehangatan, bukan keutuhan. Deru nafasnya mulai jelas terasa di tengkuk. Sapuan hidung dan bibirnya semakin lembut menyentuh telinga belakangku. Sedang tangan yang satunya lagi secara perlahan menyusup ke dalam selimut dan melingkar di bagian perut. Erat. Nafasnya kian memburu, bersamaan dengan gerakan tubuhnya yang terus bergulat menempel ke seluruh tubuhku. Aku bergeming. Mataku tetap terpejam pura-pura tertidur. Meski napas mulai berat dan dada naik turun, ada perasaan yang pernah aku rasakan secara perlahan menjalar di setiap urat nadiku. Gerakan itu semakin liar. Saat aku tak merespon, justru dia bangkit dan segera menindihku untuk memulai aksinya. Yah, malam penuh gairah yang membuncah. Keesokan harinya, suara kucuran air terdengar dari arah kamar mandi. Mas Dev sedang membersihkan diri sebelum azan subuh berkumandang. Aku masih bersembunyi di balik selimut. Malam yang melelahkan, memadu kasih dengan genre pemerkosaan. Entahlah puas atau tidak tadi malam, yang jelas terlihat hilang sudah aura sepaneng di wajahnya. Kamu belum bangun?
sapa suamiku yang baru saja keluar dengan berbalut handuk putih. Sudah, sekarang gantian aku mau mandi, ucapku seraya berjalan menuju kamar mandi. Terima kasih sayang, tukas suamiku dengan senyum yang merekah. Aku mengangkat alis, mencerna apa maksudnya. Tentu saja tentang semalam. Oke, entah kapan terakhir dia mengucapkan terima kasih setelah aku melayaninya. Yang pasti itu saat Kinan belum lahir. Lama sekali. Meskipun sudah menjadi kewajiban seorang istri, ucapan terima kasih dari suami adalah hal yang sangat berarti. Tentu saja, karena merasa lebih dihargai, aku mengangguk dan tersenyum tipis sebelum akhirnya melangkah memasuki kamar mandi. 3 minggu telah berlalu, lumayan menegangkan, tapi aku harus tetap tenang dan optimis. Masih dengan caraku yang sama memperlakukannya. Aku sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, tentu saja bersama dengan menjaga Kinan yang kadangkala bikin rusuh. Aku tertawa bahagia melihat tingkah anakku yang lagi aktif jiwa ingin tahunya. Apa saja yang aku lakukan, ucapkan semua terekam dengan baik olehnya. Sungguh membahagiakan memilikinya hadir di dalam kekosongan ini. Sini, aku bantuin kamu jemur baju ya, tawar suamiku. Momen ini sangat jarang sekali. Makasih, balasku dengan senyum seperti biasa. Ku tahu niatnya ingin bersama-sama melakukan kegiatan itu, tapi aku segera pergi dan melakukan pekerjaan lain. Kinan, anakku yang lebih dekat denganku, tentu saja segera membuntuti langkahku. Sakit kan mas, dicuekin? Itu belum seberapa mas, dibanding perasaanku. Jika kamu benar-benar akan menikah lagi, batinku ngenes. Mas Dev sedikit celingukan, seolah ada rasa kecewa, namun tawarannya tidak bisa ditarik kembali. Kini lelaki itu berada di balkon atas untuk menjemur pakaian, sedang aku dan Kinan bersiap untuk mengepal lantai. Airin, nanti kita jalan-jalan yuk, ajak Mas Dev yang baru saja menuruni anak tangga. Yeay, Kinan mau ke pantai mah, teriak anakku girang sambil mengangkat kedua tangan ke atas bahagia. Aku tersenyum melihatnya dan menganggukkan kepala. Usai mengemas segala sesuatu yang akan dibawa, kami pun menaiki Honda Jazz yang siap menggilas aspal menuju tempat tujuan. Setengah perjalanan, tiba-tiba dering ponsel suamiku berbunyi. Lelaki yang sudah berkostum santai ala pantai itu segera membukanya. Serset, suara rem yang diinjak secara mendadak. Astagfirullah, aku terkejut dan panik. Untung jalanan sepi, kulihat wajah lelaki yang berada di sampingku berubah. Ada raut kekhawatiran dan cemas. Entah apa yang terjadi, aku menahan diri untuk bertanya sebelum ia menceritakannya. Suamiku, apa yang kau sembunyikan dariku? Bersambung. Yeay, penasaran kan bagaimana keseruan kisah Airin Basyarah selanjutnya? Tunggu part berikutnya ya. Insya Allah bakal post 2 hari sekali sampai tamat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula nyalain tombol loncengnya agar tak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih.